Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Kali ini kita akan men-spill profit-profit yang sudah didapatkan oleh member Cerberus. Yang mungkin kalian juga penasaran kan sebenarnya member-member Cerberus ini udah profit sampai berapa ya. Di dalam profit ini ada beberapa hal yang bisa dipublik, ada beberapa hal yang nggak bisa dipublik ya kalau nggak salah ya. Kalau di Cerberus itu kan ada 4 exchange ya, 4 exchange. 4 exchange ini di OKX, BingX, Lbank sama Bitget ya. Yang setahu saya ini saya coba dari POV yang user ya biasa ya. Yang ke public ini di Bitget sama Lbank. Bitget sama Lbank ini kalian bisa cek ya. Bitget sama Lbank ini kalian bisa cek. Ya ceknya bagaimana Bang? Ya langsung masuk aja. Misalkan ke dalam featuresnya kayak gini ya. Masuk ke Bitgetnya, masuk ke dalam copy kayak gini. Terus kalian klik features copy trading ya, kayak gini ya. Setelah itu kalian search Cerberus. Cerberus kayak begini. Nah, yang ini ya. Nah, gini, ini kalau tampilan user ya, tampilan user. Nah, ini kalian bisa cek nih profit-profitnya nih, kayak gitu. Oke, kali ini kita akan ngecek berapa sih profit Cerberus di dalam semua exchange ya, untuk kloter terakhir. Untuk kloter awal saya minta izin dulu ke mereka juga, karena memang kloter awal ini saldonya rada-rada ya. Saldonya rada-rada gila atau rada-rada sadis ya. Cukup gak masuk akal kalau kalian lihat. Mari kita coba yang kloter terakhir aja atau yang bisa kalian publik, karena kloter terakhir doang yang bisa ke publik di dalam kacamata orang yang belum ikutan Cerberus Copy Trading ya. Nah, ini coba kita masuk ke dalam master ya. Ini akun master ya. Kalian jangan protes ke saya ketika tampilannya Bang kok tampilannya kayak nggak jelas atau kurang informasinya. Ini coba saya akan bikin perjelas walaupun saya gabungkan dengan POV dari HP ya. Karena gini, di dalam POV market ini berbeda. Contoh ini kita lagi POV dari MacBook atau laptop. Ini kalau saya cek scroll ke bawah, nggak kelihatan harinya. Harinya ini kelihatannya di dalam POV HP ya, POV HP. Makanya ini saya screenshot. Jadi kalau kalian nanya, nih contoh ya. Si Mr. Mio ini dengan total aset 29.000 ya, total aset 29.000, ini profitnya udah sekitar 21.000. Kepotong profit share 20%, jadi total net profitnya adalah sekitar 17.300-an. Kayak begitu ya. Nah, total copy trade di sini 372, ini bukan 372 hari. Nah, ini tampilannya saya tampilkan, saya edit ya. Nah, ini kalian perhatikan ya, kalau kalian nanya total copy trade itu apa Bang? Total copy trade adalah total open posisi yang sudah teropen posisikan dari 294 hari. 294 harinya yang mana Bang? Nah, yang ini nih yang di screenshotnya nih. Jadi di dalam 294 hari orang ini sudah membuka open posisi 372 kali gitu kan. Dengan total aset atau total modalnya ini 29 ribuan dan profitnya secara kotor itu 21.200 dengan net profit 17.300 setelah udah dikurang
profit share-nya. Nah, ini misalkan orang ini nih, wih, fotonya bisa dibuka nggak sih? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa, kirain bisa gitu. Nah, ini misalkan orang ini, total modalnya adalah 2.400-an. Dia ini udah ikutan selama 296 hari. Totalnya ini profitnya sekitar 2.200-an dan net profit 1.600-an. Secara profit yang belum kepotong profit share ini hampir 100% ya. Contoh ini kalian ya. Si ini peringkat 1 dan peringkat 2 ini udah ikutan 294 hari sama 296 hari. Ini sesuai dengan screenshot yang ini saya buletin. Nah, sama yang nomor peringkat ketiga ini 146 hari, peringkat keempat 152 hari, 128 hari ya. Kalian cocokkan ini sendiri aja lah. Ini saya sengaja untuk menyatukan antara POV dari handphone dan POV dari laptop ya. Nih, silakan kalian scroll sendiri. Nah, ini nih. Nah, ini yang kurang lebih sekitar 10 besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kayak begini. Total copy trade sekali lagi adalah total open posisinya. Sedangkan total harinya itu bisa dicek di handphone. Ya, nggak usah nyalain saya, salahin aja exchange-nya. Kalau saya jadi exchange ya sebenarnya tinggal ditaruh gitu di sini gitu kan. Tinggal ditaruh ini total ikut berapa hari. Sebenarnya ikut lebih penting berapa harinya daripada total copy trade ya. Apa sama-sama penting gitu kan. Nggak tahu ya. Ini kalian bisa lihat-lihat ya. Coba kita cek yang modalnya dikit ya. Modalnya dikit ya. Kalau modalnya banyak yang selalu nggak masuk akal. Nah, ini nih modal sekitar 991 ya. 991 dolar, ini udah profit sekitar 618 dolar. Nah, dengan total net profitnya sekian. Nah, ini nih. Kalian pause aja ya, saya coba scroll semuanya. Nah, nih. Kalian coba pause aja ya. Misalkan modalnya mirip-mirip, Bang. Gue modalnya cuma 400 dolar, Bang. Bagaimana ya? Ini 400 dolar nih, profitnya sekitar 171 dolar. Ya, kayak gitu ya. Kalian screenshot sendiri aja. Kalau pengen mencocokkan modalnya gimana sih, Bang? Gitu kan. Kalau modal sekian. Nah, silakan kalian screenshot sendiri dengan total aset dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini yang ada yang baru ikutan nih 6.000 baru profit segini. Kalau kalian bertanya, Bang, kenapa sih profitnya beda-beda? Ya, profitnya beda-beda ya, tergantung dia itu suntik dana atau dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada banyak sih, guys. Ada banyak. Dari modal terkecil. Nah, silakan kalian screenshot sendiri. Ini yang BitGet ya. Mari kita coba untuk di Lbank. Nah, Lbank ini kita harus buka dua page ya, Yang pertama adalah sudut POV Master Copy Trade. Di dalam Master Copy Trade ini sekali lagi nggak ada harinya. Harinya itu ada di sininya. Nih, harinya itu ada di POV orang gitu, POV orang atau POV user. Selain copy trade. Nah, ini bisa kalian satuin ya kan, atau bisa kalian screenshot ya dua-duanya. Ini contoh yang peringkat 1 ya, ini total modalnya sekitar 29.000 ya. Total modalnya sekitar 29.000, profitnya sekitar 4.800-an. Totalnya sekitar 4.800-nya. Dia itu durasi mengikuti Cerberus copy trading itu sekitar 120 hari. Oke. Jadi 120 hari itu sekitar 4 bulan. Dari modal 29.000 ke 4.800. Ini sebenarnya modalnya bukan 29.000 ya. Jadi ya modal dikurangin profit gitu kan. Modal dikurangin profit. Sekali lagi, ini kan profitnya udah sekitar 4.800-an. Berarti modal awalnya sebenarnya dia cuma 25 ribuan. Kayak gitu ya. Jadi dia modal 25 ribuan, profit sekitar 5.000 dolaran. Gitu ya guys ya. Nah, ini total misalkan equity-nya 21.000, profitnya 3.600 ya. Cuma sebenarnya kalau kayak gininya itu nggak bisa jadi alat tolak ukur bener-bener ya, bener-bener mutlak. Ini contoh si 562 ini 120 hari. Silakan kalian screenshot aja. Nah, ini nih. Ini profitnya udah ada di sini. Cuma kalau kalian nanya modalnya ada di sini nih. Kayak gini ya. Modalnya ada di sini gitu kan. Cuma sekali lagi ini nggak selamanya mutlak ya. Jadi bisa aja ini orang itu ditambahin modalnya di bulan keempat, atau bisa aja ditambahin di hari ke-100 kayak gitu. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Gitu. Ini adalah penampakan si profit Lbank. Contoh, yang modal 14.000 udah profit 5.000 dolar. Nah, ini kadang-kadang nggak bisa jadi alat tolak ukur. Ini kenapa modal 29.000 profit 4.800 dolar atau 5.000 dolar, sedangkan yang modal 14.000 juga profitnya 5.000 dolar. Bisa jadi modal 29.000 ini itu ditambahin. Tadinya dia itu cuma modal goceng terus ditambahin di hari ke-100 gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi nggak bisa dijadikan alat tolak ukur mutlak kayak gitu ya. Nah, ini misalkan modalnya 14.000 kok udah profit goceng. Ini kok sama sih 14 sama 29. Berarti ini kemungkinan adalah 14.000 ini udah dari awal gitu loh. Dari awal modalnya 14.000. Ini dia berapa hari sih? 4 bulan sama nih. Sama 4 bulan iya. 4 bulan berarti memang awal
dari dia pertama kali ikutan itu memang udah 14.000. Jadi awal modalnya dia $9.000. $9.000 itu profit sekitar goceng. Berarti sekarang profit sekitar 50%. 50% dalam kurang lebih sekitar 4 bulan gitu ya. Nah, sedangkan ini kenapa modalnya gede, profitnya kecil, kemungkinan yang 29.000 ini awal masuknya nggak langsung 29.000, bisa aja goceng dulu, ditambah lagi ceban, ditambah lagi goceng, kayak begitu ya guys ya. Ini dalam penampakan Elbeng. Sekali lagi jangan nyalain saya juga. Ini penampilannya gimana Bang, kok bingung gua ngelihatnya gitu kan. Ya memang bingung, harinya ada di POV nih ya, durasi penyalinya itu ada di POV user atau non master, sedangkan kalau misalkan kalian pengen cek ekuitasnya atau modalnya itu harus dari POV master gitu ya. Ini untuk Elbeng dan ini untuk Bitget. Ini bisa dicek di publik ya. Ini tuh bisa dicek di publik, alias kalian bukan member pun kalian tinggal masuk ke Elbeng atau tinggal masuk ke Bitget, itu bisa langsung kalian cek tuh. Kayak begininya ya, pasti sama ya. Mungkin beda-beda tipis tentang tampilan master kayak gini. Kalau tampilan master kayak gini kan nggak mungkin ada sih di kalian ya. Tampilan master kayak gini nggak mungkin ada. Mungkin tampilan usernya itu ya sama seperti tadi ya, masuk ke dalam trade, terus copy, fitur copy trading ya sekali lagi, terus kalian search Cerberus. Berbeda ya POV-nya. Kalau mau lebih lengkap ya kalian screenshot aja tadi tampilan saya gitu. Nah ini nih, ini POV user. POV user nih dalam 90 hari nih. Kopirnya bagaimana? Nah ini adalah POV user gitu ya. Ini untuk di dalam Bitget Kang Elbeng. Untuk di dalam BingX ini, untuk di dalam BingX. Nah ini untuk di tampilannya BingX atau hasil profit BingX ini contoh. Nah ini akun smooth saya nih. Ini saya modal sekitar $100. Ini PNL-nya udah 100% ya, karena PNL-nya di sini $46 ya. $46 berarti saldo awalnya saya $50. Jadi kadang-kadang orang yang bilang bahwasanya oh gimana saya nggak profit, saya punya akun smooth. Saya bisa membuktikan bahwasanya akun smooth saya itu udah ikutan dari awal gitu, nggak disetting apa-apa, ya udah kayak begini. Nah ini silakan kalian lihat ya, ini $614 udah profit $400, berarti modal awalnya $200 tuh. Nah ini sekitar $600. Nah ini udah hampir profit 100% nah si Wendy nih. Nah ini $300. Nah ini kalau di BingX lengkap ya, di BingX lengkap, ini harinya ada nih 227 hari, modalnya ada $300 dan PNL-nya ada. Nah walaupun penampilannya simpel, tidak seperti Bitget dan Elbeng, cuma ini lengkap. Yang kita butuhkan kan sebenarnya modalnya berapa, profitnya berapa, harinya berapa, udah gitu aja sebenarnya. Nah ini bisa kalian lihat tuh kayak gini nih tuh ya. Kalian screenshot aja ya guys ya. Untuk BingX-nya kalian screenshot aja ya. Tuh nih, kalian screenshot aja. Oke, kayak gini ya guys tampilan BingX-nya ya. Kalian screenshot aja tuh. Bang itu maksud asetnya minus bagaimana Bang? Aset kopi minus $416. PNL-nya $586, berarti itu udah di withdraw ya, udah di withdraw sama dia gitu ya. Udah di withdraw tuh kayak begini ya, kurang lebihnya kayak beginilah di dalam BingX ya. Nah misalkan ini orang udah ikutan 65 hari, modalnya $3.000, profitnya $200 ya, kemungkinan dia suntik dana terus sih gitu, nggak langsung. Oke, kalau untuk OKX karena itu peringkat 1 dan saldonya jutaan dolar, itu saya minta izin dulu ya. Jadi OKX belum saya spill. Hari ini kita spill di Bitget, Elbeng dan BingX aja gitu. Untuk OKX nanti di video selanjutnya atau untuk plotter 1, plotter 2 saya butuh izin mereka dulu karena saldonya rada-rada nggak masuk akal. Ya sebenarnya kalau misalkan kalian itu ngomong atau kalian bertanya Cerberus itu alat tolak ukurnya bagaimana, video ini cukup ya, udah lebih dari cukup, karena dari modal kurang lebih sekitar cuma $1.000 sampai modal sekitar 1 miliar ada gitu di sini gitu kan. Ya nggak 1 miliar, 500 juta ya. 500 juta nggak ada lah. Dari modal kurang lebih sekitar $1.000, $100 bahkan ada ya kalau kalian searching tadi screenshot di dalam Bitget. Dari modal $100 hingga modal 500 juta udah ada tadi tuh profitnya bagaimana. Ya kalau untuk modal 500 juta ke atas itu berbeda kloter dan saya tidak bisa menampilkan tanpa izin mereka. Takutnya nanti mereka masih pakai foto profil asli, pakai nama asli. Takutnya nggak tahu. Pokoknya saya nggak boleh asal ya kalau untuk modal 500 juta ke atas atau yang modal miliaran atau bahkan yang jutaan dolar. Saya suruh ganti nih. Maksudnya gimana Bang? Ini contohnya kayak gini aja nih. Kadang ada yang orang pakai asli loh, fotonya foto asli nih kayak gini, namanya nama asli. Jadi nanti saya suruh samar-samarin dulu semuanya biar bisa saya tampilin kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian nanya, Bang kenapa OKX yang ditampilkan? Bang kenapa saldo yang jutaan dolar nggak ditampilkan? Kadang mereka pakai akun asli ya guys ya. Dan ada beberapa orang yang tidak setuju untuk ditampilkan fotonya ataupun nama aslinya. Ya walaupun fotonya nggak jelas sih kayak gini ya. Tapi kali ini nggak apa-apa lah kan, modalnya cuma sedikit gitu kan. Modalnya cuma profitnya baru $1.300. Jadi ini pasti rata-rata ya orang setuju-setuju aja. Nah kalau yang jutaan dolar itu saya kudu
mengintrusikan semuanya supaya fotonya disamarkan dulu, namanya disamarkan dulu gitu. Jadi kalau untuk saya tampilan kayak gini, sebenarnya bisa aja sih saya blur, cuma ya takut ya harus persetujuan mereka semua ya. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.